Today, I'm good, thank you. So, in this meeting today, we will learn about simple non-plus. Before that, I want to ask you, who already knows about simple non-plus? Please raise hand. No? Okay, no problem. So guys, jadi hari ini kita akan belajar tentang simple non-plus. Nah, Miss di sini udah membagi menjadi 4 outline. And the first material is concept of non-clause. The 2 is non-clause with question of words. The 3 is non-clause with that. And the last, the 4, the non-clause with if or whether. So the first I will explain about first material is concept of non-clause. Okay, the first material is concept of non-clause. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari non-clause itu sendiri. Non-clause itu terdiri dari 2 kata, yaitu non dan clause. Non itu artinya kata benda dan clause itu adalah klausa. Nah, non-clause ini sendiri bisa diartikan sebagai non-clause is a noun that does the work of noun. Kata benda yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, maksudnya apa sih Miss kata benda berfungsi sebagai kata benda ini? Jadi kata benda yang dimaksud itu adalah klausa. Jadi di sini klausanya itu berfungsi sebagai kata benda. Nah, untuk fungsi dari non-clause sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama bisa difungsikan sebagai objek, bisa difungsikan sebagai subject, bisa difungsikan sebagai indirect object, bisa difungsikan sebagai object of preposition. Yang terakhir bisa difungsikan sebagai subject complement. Nah, oke, daripada bingung, kita langsung coba saja. Contoh sederhana dari non-clause ini sendiri adalah he talked about the plan. Dia statement yang klausa aja, kayak masih bingung, masih bilang he talked about the plan. Jadi dia berbicara tentang rencananya. Nah, itu kan masih kurang spesifik. Jadi kalau misalkan diubah menjadi non-clause, dia akan menjadi he talk about what he want to the next week. Yang tadinya statement he talk about the plan akan menjadi he talk about what he want to the next week. Dia berbicara tentang apa yang akan dikerjakannya di minggu depan. Gitu. Jadi peran dari non di sini itu adalah sebagai kata benda, namun si pembicara bisa menjadikan non ini lebih spesifik atau lebih umum tergantung apa yang akan disampaikan gitu. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi kita akan menuju ke materi yang kedua, yakni non-clause with question of word. Okay guys, the next material is non-clause with question word. So, non-clause with question word apply to noun in a sentence. Jadi kata benda dengan kata tanya di sini bisa bertindak seperti kata benda dalam sebuah kalimat. Nah, yang include ke dalam question of word sini adalah 5W 1H, yakni who, what, where, when, why, and how. Oke guys, kita langsung ke contoh dari non-clause with question words. Yang pertama yang berfungsi sebagai subjek. Contohnya adalah what he said surprise everyone. What he said surprise everyone. Jadi yang berfungsi sebagai subjek di sini non-clause-nya itu adalah what he said. What ini dia adalah question word. What he said dia adalah non-clause. Ya, begitu. Jadi dia terletak di awal, maka dari itu dikatakan sebagai fungsinya adalah subjek. Nah, untuk contoh lainnya, misalkan dia berfungsi sebagai indirect object. Ini aku punya contoh, I wonder when the train arrives. Jadi yang berfungsi sebagai non-clause di sini adalah when the train arrives. When ini adalah sebagai question of word, the train arrives dia itu sebagai non-clause. Dikatakan sebagai indirect object karena dia tuh terletaknya di akhir gitu. Jadi dia bukan subjek dan dia tuh direct object menuju verb yang wonder tadi. I wonder when the train arrives. Nah, oke teman-teman, materi selanjutnya adalah non-clause with that. Nah, dalam konteks that ini
kalimatnya itu akan berubah menjadi kalimat apositif. Nah, setiap kalimat yang diawali dengan kata that dan diikuti dengan non clause, maka setiap klausanya itu akan menjadi subjek dalam kalimat tersebut. Nah, dia juga bisa berfungsi kayak tadi sebagai subjek, direct object, indirect object, atau subjek komitmen gitu ya. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Jadi contohnya yang pertama sebagai subjek, that she want the rest surprise everyone. Seperti tadi, that she want the rest, dia adalah subjeknya. Jadi that ini tambahan dari non clause-nya. Non clause-nya ini yang juga adalah she want the rest gitu. Jadi that ini terletak di awal dan diikuti non clause, jadi dia itu termasuk ke dalam subjek. Yang contoh kedua sebagai direct object itu adalah I believe that honesty is the best policy. Nah, that honesty is the best policy, dia kan berada di tengah-tengah kalimat, jadi dia termasuknya fungsinya adalah indirect object gitu. Nah, oke teman-teman, the last material is non-clause with if or whether. So, non-clause with if or whether are used to introduce alternately or a question within a sentence. Jadi, clause pada kata benda dengan jika atau apakah ini digunakan untuk memperkenalkan ketidakpastian atau keraguan dalam sebuah kalimat. Nah, untuk perbedaan if dan whether itu, if itu digunakan untuk memperkenalkan suatu kondisi yang lebih informal, yang gak formal, yang santai. Kalau misalkan whether itu bisa digunakan ke situasi yang formal atau lebih tegang gitu. Biasanya untuk if or whether ini digunakan pada kalimat yang bisa difungsikan sebagai subjek atau objek. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama, I will explain about example if sebagai as a subject. Contohnya adalah if it rains, we'll stay inside. Jadi jika ini hujan, kita akan stay di dalam. Nah, hujan di sini dia itu belum pasti, tidak ada kepastian, dia itu informal, jadi dia menggunakannya if. Dan sebagai subjek, karena if itu berada di depan, maka dia dikatakan as a subject. Kemudian untuk contoh whether sebagai subjek, contohnya adalah whether they'll come is still unknown. Jadi dia menggunakan whether karena dia tuh menanyakan kedatangan, tapi itu tuh kayak lebih asli, lebih kayak pasti. Jadi dia menggunakan whether, tapi dia nggak tahu, tidak pasti, tidak tahu kedatangan kapan, tapi dia itu pasti datang. Jadi dia menggunakan whether. Dan dia dikatakan subjek karena whether itu berada di depan. Whether they'll come is still unknown. Dia whether dan diikuti oleh non clause. Jadi dia disebut sebagai non clause with if or whether as a subject. Karena whethernya berada di depan, jadi dia disebut sebagai subjek. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya terkait materi tentang simple non clause. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata atau penjelasan yang kurang memahamkan. I think it's enough for me. Thank you for watching, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video. Bye bye.